ubah-ubah dipalsukan. Al-Baqarah ini siapa Ibu? Al-Baqarah itu salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, dan semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah informasi yang kami dapat dari Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan itu adalah perkataan Allah. Nah, jadi dalam surat Al-Baqarah itu siapa Ibu? Allah yang menginformasikan kepada kami. Enggak, bukan. Saya mau tanya Al-Baqarah itu siapa? Kalau kami itu kan jelas itu. Yang ditulis kan siapa gimana sih? Kan sudah saya jawab. Al-Baqarah orang. itu bukan orang, Pak. Al-Baqarah itu bukan orang, itu bukan Lukas, bukan seperti pewarta Bible itu bukan. Iya, Pak, iya. Tahu itu bukan. siapa? Jangan ditanya siapa, karena ini bukan orang. Saya tanya itu siapa Ibu? Aduh, Ibu nggak bisa jawab. Ya Panik kamu yang nggak, kamu nanya aja salah. Al-Baqarah itu siapa? Nih surat Al-Baqarah, ayat Al-Quran. Siapa? Ya siapa itu? Bukan siapa-siapa, nggak ada orang. Itu bukan orang. Bukan orang makhluk. Kok makhluk gimana sih? Nama surat. Dan semua. Oke. Kalau nggak ngerti lanjutkan aja. Pak Getsemani, sempakmu itu siapa? Pak Getsemani, sempakmu itu siapa? Bener nggak pertanyaan saya? Sempakmu siapa? Bener nggak pertanyaan saya? Salah kan pertanyaan saya? Kalau saya nanya Pak Getsemani, sempakmu itu siapa? Sempak. Bener apa salah? Sempakmu itu siapa? Benar. Iya benar. Nah, gila memang nih orang. Udahlah diam aja lah kau. Iya benar. Memang nih. Lalu kita turunin aja ya. Kita turunin aja ya. Turunin aja lo udah. Siapa yang kau percaya? Udahlah jangan bikin malu Kristen lah kau di sini. Bu Darni sebenarnya malu lo dengerin kau kayak gitu. Oke, saya sapa dulu. Iya ini, ya. Tuh, kabur kan? Nah, Bu Darni kabur, malu soalnya Bu Darni sama orang Kristen kayak gitu. Iya. Ya Kristen ya? Ya. Oh, Sia ini Sia. Halo, mau ditanggapi ya? Bangkit lagi di menit ketiga. Oh iya, saya boleh nanggapin sedikit nggak pendapatnya yang di samping gua, Natali nih. Silakan. Oke, kalau kamu mengatakan bahwa perkataan surat Al-Baqarah kau kutip untuk menerangkan bahwa kitab-kitab itu sudah dipalsukan, bagaimana saya sebagai orang Kristen percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Nggak perlu percaya, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu percaya. Nah justru karena itu bagaimana kamu nggak perlu percaya? Kok ngotot sih? Kamu nggak perlu percaya, selesai kan jawaban saya? Dan saya juga nggak mau percaya. Tapi bagaimana kau bisa menggunakan Al-Quran untuk mengukur kitab orang? Kalau kebenaran kitabmu itu. Sebentar, Al-Quran saya itu bukan untuk mengukur kitab orang. Al-Quran itu untuk mengatur, kan? Gimana sih? Al-Quran itu untuk mengatur saya, pedoman hidup saya, supaya saya jangan tersesat di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran itu berisi firman dari Tuhan 100% benar, gak ada kesalahan. Jadi apapun yang Al-Quran informasikan itu pasti kebenarannya. Dan terbukti, berarti. Dan terbukti ya, ternyata Al-Quran mengatakan ini yang firman Allah itu dulu udah dirubah-rubah ini sama orang-orang ini. Padahal mereka itu paham, mereka tahu, tapi sudah dirubah-rubah. Aduh Bang Ojek. Oke, gantian boleh? Belum boleh gantian. Lanjut. Belum boleh gantian ya. Nah, ternyata perubahan-perubahan ini yang Allah informasikan kepada kami, ternyata ya kan kalau kamu kan nggak percaya Al-Quran, nggak apa-apa. Tapi di dalam Bible-mu sendiri itu menginformasikan kepada kalian Kristen-Kristen ya yang mengimani Bible sebagai pedoman hidup. Cobalah baca Yeremia 8. Bagaimana kamu berani berkata? Oke, lanjutlah. Udah. Oke. Kalau kau mengatakan, bentar. Kalau kau mengatakan dengan surat Al-Baqarah mengutip ayat Al-Quran untuk mengukur, kau tidak bilang itu tidak mengukur. Padahal engkau sedang melakukan perbandingan kedua kitab. Ya nggak apa-apa. Bentar. Kan saya bilang seluruhnya. Bentar, jangan panik. Ya. Enggak, saya bilang seluruh kehidupan saya. Jadi apapun yang saya lakukan pedomannya Al-Quran. Jadi saya mau bandingin sama Bible. Saya tidak tanya kehidupanmu. Oke? Nah, perhatikan. Ketika engkau mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah dirubah-rubah dengan merujuk kepada ayat Al-Quran, pertama, engkau sedang melakukan perbandingan kedua kitab. Artinya kitabmu yang benar. Lalu pertanyaannya, aduh ini orang. Kok pertanyaannya? Katanya tadi mau menanggapi, jawablah. Malah menanggapi pertanyaan. Justru saya mau menanggapi itu akan timbul banyak pertanyaan dari tanggapan ini. Berarti nggak ada Kristen yang bisa jawab. Berarti nggak ada Kristen dari tadi yang bisa jawab di sini. Malah kabur.
Apalah ini orang, kenapa diskusi begitu kalau udah Bentar, kelihatan? kau tadi naik ke sini, sebentar, kau tadi naik ke sini, kau udah nyimak belum sih sebelumnya, diskusi sebelumnya? Dari pernyataanmu yang terakhir saja, itu sudah banyak menimbulkan pertanyaan yang bisa dibuktikan kalau kamu salah. Paham? Maka kasih kesempatan orang ngomong. Berarti nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nggak bisa. Santai dulu lah. Bisa. Santai dulu. Kalau nggak bisa jawab, silakan. Santai dulu. Justru dari surat Al-Ajir 52, coba kamu bukakan surat Al-Ajir. Bagaimana setan Mana juga ikut ada bergerak. Apa Al-Ajir? Ajri, surat Ajri 52. Mana ya? ada surat Ajir. Al-Ajri? Jir. Mana ada surat Apa? Ajir apa Al-Ajri? Ajri? Iya, Ajri apa Ajrir? Yang Ajri. itu salah semua. Enggak, enggak, Salah. perhatikan. Surat Ajri apa Ajir? Mana ada surat Al-Ajri? Gini ya, konten lucu ya. Dari awal aja udah mau nyalahin saya. Dia bawa sesuatu aja udah salah. Nah, terus apa? Nama kitabnya apa? Ada aja sih. Iya, Ya, nggak coba tahu, nama kitabnya apa? Kamu Nggak pengennya tahu lah, surat kau bawa apa? data aja salah. Kok nyuruh tanya saya terus apalah? Kamu aja nggak tahu apa yang mau kamu bawa, gimana sih? Oke. Kalau kamu mengatakan seperti itu, oke lah, saya terima. Coba perhatikan ya. Kan tadi di depan saya mengatakan, engkau melakukan perbandingan dari kedua kitab, bahwa Taurat itu sudah salah, diubah oleh pena-pena. Kurang lebih begitu ya. Lalu Kalau itu Bible-mu sendiri yang ngomong. Kalau itu Bible-mu sendiri. Iya, Yang pena-pena itu bukan saya yang ngomong, itu Bible-mu. Iya, kan kau melakukan perbandingan kepada surat Al-Baqarah kan, bahwa kitabmu itu benar. Nah kan sekarang saya kan banyak menimbulkan pertanyaan dari narasimu itu. Kalau memang Al-Quranmu itu benar, perhatikan ya, tentu Al-Quranmu itu bisa diverifikasi bahwa ini Tuhan yang benar. Ya. Memang. Nah, Memang Tuhan yang benar. kalau Sebentar, memang sebentar. benar, Sebentar, jangan kenceng dulu, jangan kenceng dulu. bentar. Diam dulu dong, jangan jadi penjajah dong di room Islam. Kamu nih kafir kok jadi penjajah sih di sini. Diam dulu dong. Nah, kalau kamu mau menanyakan tentang Al-Quran, boleh. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Kita selesaikan yang ini loh. Nah, ini. Jadi, yang namanya konfirmasi dari Bible-mu sendiri, Yeremia 8 ya, bahwa pena palsu telah membuat Taurat ini menjadi bohong, dan juga kalian-kalian itu ya, Kristen-Kristen itu, kalian tuh harus mengakui bahwa orang-orang ini telah memutarbalikan perkataan-perkataan Tuhan. Itu tercatat di dalam Yeremia 23:36. Ya. Dan ini dibilang apa? Jangan kamu sebut-sebutkan lagi. Jadi yang ngapain lagi dipakai-pakai gitu loh. Yang pernah ada itu di perjanjian lama, itu di Taurat ngapain disebut-sebut lagi? Karena ini di Yeremia 23:36 sudah dibilang, jangan kamu sebut-sebut lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Karena kamu sendiri, apa tadi nih? Mana lagi nih? Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup ya. Jadi perkataan-perkataan Tuhan sudah diputarbalikkan. Kamu akui itu? Ini Bible-mu sendiri yang menginformasikan bahwa kitab-kitab terdahulu itu memang sudah diputar-putar, sudah diputarbalikkan. Oke, boleh gantian dong. Loh, kamu percaya ini apa enggak yang kamu Kamu imani nggak ini? ngerti, saya akui kalau kamu lebih pintar dari nabimu bisa Loh, saya baca. nggak minta Tapi pengakuan artinya, kamu. Saya nggak minta pengakuan saya lebih pintar atau enggak. Enggak. Kok nangis? Saya nggak minta pengakuan itu, nggak Kamu perlu. nggak bisa gantian ngomong. Kenapa nggak bisa Loh, gantian ngomong? Karena kamu nggak nyambung. Kita selesaikan dulu yang ini. Apakah kamu Ini saya selesaikan. Kamu diam dulu. Ya kamu mengakui nggak ini benar Iya, Bible-mu enggak. ini? Saya tidak, penafsirannya tidak seperti yang di otakmu itu. Oh, terus bagaimana Makanya ini? kasih Silakan. kesempatan saya ngomong. Saya kasih Ya. kesempatan ngomong. Nangis. Antailah. Nggak usah kau panik. Kamu Nggak usah yang panik. Kamu loh, biasa aja. Bagaimana kamu bisa menafsirkan seperti sementara kita Saya nggak nafsirkan loh, Longor. Saya tuh cuma baca loh. Makanya kau diam dulu. Apa seperti yang di pikiranmu itu artinya? Kau diam Loh, dulu. saya nggak mengartikan, saya baca. Kau kan aku udah bilang, kau memang lebih pintar dari nabimu, makanya kau bisa baca. Tapi artinya seperti itu tidak. Mulai. Makanya kau diam dulu. Kafir turun ya, kafir ya. Mulai. Kau nggak usah di sini lah ya. Kau kayak gini ya. Kau kalau ngefitnah saya, ngefitnah nabi saya memang sudah biasa sih kelakuan kalian begitu ya. Tapi coba minimal punya malu gitu loh kalian. Ini Bible-nya sendiri ditampilkan, kok dibilang saya muter-muter gimana sih, nafsirkan apa yang saya tafsirkan? Panas nggak bisa jawab, kebantah sama Bible, malah mulai ngehujat saya, mulai ngehujat nabi saya. Berak aja kau di bawah. Oke, ini nggak ada nama monitor nggak? Nggak ada nama? Nggak ada nama monitor nggak? Abang Muslim apa Kristen bang?
Gak ada nama, monitor. Gak ada nama, monitor. Gak ada nama. Oi. Minta perminta. Gak ada nama, monitor. Halo. Oke, saya turunkan. Kang Paijo, monitor Kang Paijo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan lanjut. nanti? Ada yang mau disampaikan? Nyimak aja, nyimak dulu. Oh, mohon maaf ya, mohon izin saya ini ya, biar kita utamakan buat Kristen ya. Mohon maaf. Siap. Ya. Oke, Ya, siap. maaf. Iya. Ya, syukran. Ya, sama-sama. Bu Darni naik lagi, Bu Darni, belum selesai Bu Darni. Masih di bawah ini Bu Darni ini. Silakan buat teman-teman Kristen, silakan yang mau berdiskusi yang baik lah gitu loh. Masa belum apa-apa udah pada tantrum. Bu Darni tadi sebenarnya malu gara-gara teman Kristennya dia tadi itu loh. Yang bikin malu itu. Ini Al-Baqarah ada dia di tanya ke bawah siapa? ini. Kak Teti naiklah Kak Teti. Syukron Kak. Iya, sambil bantu kencengin tab-tabnya ya. Teman-teman tembusin 100k tab-tab yang kenceng dan juga share-share serta posting ulang ya. Biar komalnya kuat. Bang Suroto, monitor Bang Suroto. Iya, selamat pagi saudara-saudara. Abang Kristen? Benar, saya Kristen. Oh, Masya Allah, iya. Lemes amat, belum sarapan apa gimana ini? Lemes banget, nanti kejang-kejang pingsan di sini. Gak ada asuransi loh komal saya. Kristen ya dia. Barokallah. Iya, lemah aku dengan kebuduhan kalian. Sebentar, jangan kejang dulu, bentar. Aku mau ngademin room dulu bentar ya. Buat saudara-saudaraku yang di TikTok maupun channel YouTube manapun, jangan lupa ya, saksikan juga ini kita lagi live juga di YouTube Natalia Iriani. Dukung juga channel YouTube saya Hijrah Khadijah dan juga Salam Satu Ilah. Terima kasih. Dilanjut, jangan lupa like-nya. Oke, lanjut diskusi. Silakan. Bang Suroto yang ini ya, yang santun ya. Bahasanya gitu loh. Biar menunjukkan kalau Kristen Indonesia itu keren gitu loh. Kayak SCTP. Justru sebenarnya orang-orang Kristen itu yang santun berbicara kepada kalian. Oke, Cuman sekarang yang buktikan. paling kita sayangkan mulai. ketika kalian membicarakan bertanya tentang keimanan Kristen itu santun menjawab kalian. Oke, silakan Tapi yang buktikan. ketika orang Kristen menyampaikan tentang kebenaran Al-Quran kalian, keimanan kalian langsung kepanasan gitu loh. Ya, makanya itu buktikan yang saya ya, kita sayangkan buktikan. kepada kalian. Oke, ya kita buktikan, oke. Oke, betul ya. Kita buktikan. Barusan saja Ya, tadi orang udah lewat. Kristen menyatakan Tadi sudah lewat. bahwa Abangku, saudari Abang kita Suroto. ini lebih pintar dari Oke. nabi kalian. Oke ya, kita Langsung siap-siap. kepanasan Oke. kalian. Kenapa Bertanya dulu, ini? memang Sebentar, betul kan? izin sebentar. Silakan. Hati. Memang betul kan lebih Beda. pintar siapa Iya, ini diam dulu. si Natalia ini Diam dari dulu nabi ya. kalian. Diam dulu ya. Kamu kalau merasa lebih pintar dari Paulus botakmu itu silakan. Ya. Kalau kamu merasa lebih pintar dari Paulus botakmu itu silakan. Tapi kami manusia, umat Nabi Muhammad tidak ada satu orang pun yang gila menyatakan dirinya lebih pintar dari baginda Muhammad. Gak ada. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sempurna, dia suri tauladan, dia adalah junjungan kami, umat Islam. Paham kau? Jadi kami tidak akan rela Nabi kami dihujat. Kau merendahkan, sok-sokan kamu memuji kami, tapi kau merendahkan Nabi saya. Tidak perlu. Asal kamu tahu ya. Asal kamu tahu tuh, otakmu, otak bapakmu, otak nenekmu, semua otaknya ditambahkan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah. Dibandingkan dengan baginda Muhammad. Nggak ada apa-apanya. Jadi kau nggak usah mau ngerendahin Nabi saya, kau bandingkan dengan umatnya. Kalau kamu mau merendahkan Paulus botakmu, silakan. Jangan kau rendahkan Nabi saya, paham? Dan perlu Kalau kau merasa digarisbawahi lebih juga pintar. ya, Ukti. Tanpa Ya. data lagi ya, Ukti ya. Iya, tanpa data lagi. Tanpa data. Jadi kalau kau mau si Paulus, si Markus, si Yesus, terserah, itu kalian punya kebiasaan seperti itu. Tapi kami umat Islam tidak pernah seperti itu.
Natalia. Bisa? Hah? Bisa kamu yang santun? Sebenarnya yang disampaikan saudara-saudara saya tadi, Datanya kalau mana? nabimu itu Datanya mana? Ya udah, tidak datanya bisa mana? Datanya mana? membaca, kenapa? Tadi temanmu mengatakan saya lebih pintar dari Nabi saya. Kau punya data nggak bahwa umatnya Nabi Muhammad lebih pintar dari Nabi Muhammad? Pintarlah kau, karena nabimu kau bisa membaca. Penghujat nabimu nggak usah tidak di sini, bisa penghujat nggak usah di membaca. sini ya. Saya nggak akan kasih ruang buat penghujat. Sebenarnya kalau mau membalas penghujat sih bisa sih, cuma bacain Bible juga bisa. Tapi nanti roomnya yang rungkat. Biblemu tuh isinya ngeri, tahu nggak? Bersera isinya. Bersendal, birahi, segala macam, susu dijamah. Iya Bang Sedot. Masih belum sembuh juga ini Bang Sedot. Bang Sedot, monitor. Iya. Sebentar, Silakan, sebelum kesedot sebentar ya. Ini soalnya memang saya panas sekali ya. Entahlah ini mau dibilang saya lebay atau apa, tapi memang saya terlalu cinta ya. Bukan terlalu cinta lah, saya rasa semua di sini umatnya Nabi Muhammad pasti cinta sama Nabi Muhammad. Betul. Ya, yang dibilang saya lebih pintar dari Nabi Muhammad, saya sangat tidak terima karena itu tidak benar. Nabi Muhammad dibilang tidak bisa baca, tapi Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran. Satu Al-Quran pun ya dia hafal. Nabi Muhammad bisa menyampaikan isi kebenaran Al-Quran, itu dia hafal. Saya yang lebih bisa baca, saya jangankan satu Al-Quran. Satu lembar pun saya belum hafal. Jadi nggak usah sok-sokan, mau sok-sokan kamu pintar, tapi ternyata kamu menghina Nabi saya, kurang ajar kamu. Dan asal kamu tahu, di dalam Al-Quran yang Nabi saya hafal itu, yang sudah Nabi saya bawa itu untuk menjadi pedoman hidup umatnya, di dalamnya itu terdapat kebenaran. Nabi Muhammad tidak pernah meneliti. Di dalam dasar laut Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Tapi Nabi Muhammad yang kalian bilang, yang kalian hina-hina itu, ternyata dia lebih pintar, lebih duluan tahu daripada ilmuwan. Dia tahu di dasar laut itu ada api. Tercatat di dalam surat At-Tur ayat 1-6. Garis edar tata surya, Nabi Muhammad bukan seorang astronot. Nabi Muhammad tidak pernah meneliti menggunakan teleskop dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad itu mengetahui ada namanya garis edar tata surya. Matahari, bulan, ternyata ada beredar di garis edarnya. Tercatat di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 38-40, Al-Anbiya ayat 33, terus gunung warna-warni, dan masih banyak lagi ya hal-hal yang ajaib yang Nabi Muhammad kabarkan di dalam Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad itu orang yang tidak bisa baca. Orang yang hidupnya hanya di gurun pasir, tapi dia mengetahui semuanya. Bagaimana kalau dia itu tahu, bukan tahu dari yang maha tahu gitu loh. Nabi Muhammad itu nggak usah kau banding-bandingkan dengan manusia siapapun, nggak pantas dibandingkan dengan siapapun. Terlalu mulia beliau. Paham kalian oten-oten? Kalau kalian mau hina Paulus botakmu silakan, hina kalian Paulus botakmu silakan. Walaupun kami tidak pernah menghina Paulusmu ya. Kau usah kau sama-samakan ajaranmu dengan ajaran Islam. Paham kalian ten? Iya. Oh, sampai saya lupa ini Bang Bunglon ini dari tadi nih. Lupa saya baru ngeh ya. Bang Bunglon, monitor nggak Bang Bunglon? Bang Bunglon, monitor nggak? Wah, sampai ngantuk ini beliau. Bang Bunglon, monitor nggak? Halo? Wah, sepertinya nggak monitor ya. Silakan lanjut. Bang Rais ini Muslim apa Kristen Bang Rais? Muslim Bang. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Akhi? Ya ini mau nanya aja sama itu yang Oten itu. Oh ya, di Yohanes 20. Oke, mohon izin ya. Mengatakan, Iya, mohon izin di sini sudah ada diskusi, jadi biar tertib ya. Mohon izin ya, kita utamakan Kristen ya, sudah ada narasumber ya. Mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget ya. Iya ya, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bunglon nggak monitor ya, saya turunin Bang Bunglon. Silakan lanjut, Bang Sedot lanjut. Ukti lanjut. Oke, kenapa Al-Quran merujuk Tuhannya orang Kristen dengan sebutan Allah? Sini orang. Kenapa Al-Quran merujuk Tuhannya orang Kristen dengan sebutan Allah? Mana ada? Aku nanya pun juga aneh-aneh. Kenapa sih otennya kayak begini nih? Itu Al-Maidah 73. Apa Al-Maidah 73?
Sesungguhnya kafir 72 atau 73. Sesungguhnya apa kafirlah orang-orang mengatakan Isa Al-Masih adalah Mana ada kayak gitu? Apakah salah? Allah Udah adalah baca terjemahan masih aja nggak paham. Isa putra Maryam. Ulangi baca yang benar. Kamu baca terjemahan kan? Baca yang benar. Ya pokoknya kayak gitulah isinya. Sesungguhnya Enggak kayak gitu isinya. orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Terus? Kafir kan memang? Kan orang kafir yang mengatakan Nabi Isa itu Allah. Ya pertanyaanku, kenapa Al-Quran merujuk Tuhannya orang-orang kafir dengan sebutan Allah? Enggak, itu orang kafir yang merujuk bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Orang kafir itu yang mengklaim nama Tuhannya orang Islam dijadikan nama Tuhannya. Padahal mereka itu menyembah makhluk. Itu maksudnya. Kita aja repot. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Ya kan kalian itu kan Allah Tritunggal katanya, ada Allah, ada Bapa, ada Allah, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya itu memang ayatnya kalian banget itu menceritakan kekafiran kalian. Iya, pertanyaannya kenapa Al-Quran merujuk Tuhannya orang-orang kafir dengan kata Allah? Itu bukan Allah merujuk kepada Tuhannya orang-orang kafir adalah Allah, bukan. Itu orang-orang kafir yang mengatakan bahwasannya Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Gitu aja kok nggak paham sih nih ya. Al-Maidah 73 ya. Katanya Allah itu kau baca aja udah keliru loh. Kau baca aja udah keliru. Gitu kamu sok jelaskan. Ini aku bacain aja dulu terjemahnya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan nih ya. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang ketiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan tertimpa siksaan yang pedih. Jadi yang ngomong kayak gini, yang ngomong Allah salah seorang dari yang tiga, itu omongannya si kafir. Kafir Allah yang ngomong. Allah itu proper name atau generic name sekarang? Proper name. Mohon izin. Bang Andreas, jangan tenggelam terus dong kalau di atas. Bang Andreas ini Muslim apa Kristen? Kalau tenggelam kayak gitu terus saya turunkan di Bang Andreas. Takutnya ngeripot ya Ustaz ya. Bang Andreas, monitor enggak? Udah saya turunkan ya. Jangan tenggelam Bang Andreas. Silakan naik lagi kalau enggak ini. Kalau tenggelam terus baru naik saya turunkan. Silakan lanjutkan Ukti, Bang Sedot. Oke gini, kenapa Al-Quran menggunakan kata Allah sebagai generic name? Siapa bilang generic name? Proper name. Iya, makanya kenapa di ayat itu kata Allah digunakan sebagai generic name, bukan kata Rob Ilah yang dipakai? Kenapa jadi Allah yang dipakai? Ya memang Allah, nama sesembahan orang Islam itu memang Allah, dan di situ Allah mengatakan dengan firman-Nya seperti itu. Kok ngatur Allah berfirman seperti itu? Kok ngatur? Allah itu mengatakan sudah jelas, Allah berfirman seperti itu. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakannya bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Lah itu Allah kan katanya nama Tuhannya orang Islam. Memang nama Tuhan orang Islam. Oh, kenapa dia pakai itu sebagai kata generic name di situ? Enggak ada generic name. Kau nanya pun dari tadi salah terus nih, gimana sih? Sedot hari ini sudah berapa tai yang kau sedot? Hari ini kan sudah berapa tai? Kenapa belekutak? Begini nih, harusnya begini kan? Ini teman-teman ya. Harusnya begini, sesungguhnya tunggu dulu, harusnya kayak gini. Tunggu dulu. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa ilah adalah salah satu dari yang tiga. Enggak lah. Ilah itu kan generic name. Kau ini siapa sih? Sebentar gini loh. Kau kenapa sih? Aku bertanya, aku nggak ngatur. Kau ini kebanyakan, kau kayaknya hari ini udah kebanyakan makan tai kayaknya. Sedot WC ini. Kau kebanyakan makan tai kayaknya. Nggak ada di situ tulisannya itu Allah itu generic name, nggak ada. Ya makanya aku tanya, kenapa bukan kata Rob atau Ilah yang dipakai? Kenapa kata namanya sendiri? Gini loh ya. Ini karena memang kamu kan pemakan tai ya, jadi aku turunin level dulu ya. Ini kalau di Al-Quran Allah kan mengatakan seperti ini ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakannya bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ya. Oke, ini saya biar kamu paham, semisal begini ya. Ini misal omongan saya nih, saya ngomong. Sesungguhnya hanya orang gilalah yang mengatakan
bahwasanya Natalia salah seorang dari istrinya Ustadz Miftah. Nah, itu adalah omongan orang gila. Natalia itu tetap proper name. Kalau yang mengatakan Natalia itu salah satu dari istrinya Ustadz Miftah, itu berarti orang gila. Karena itu nggak benar. Paham nggak? Masa masih nggak paham? Paham dong. Ya, jadi tetap proper name, tetap proper name. Ini aku kasih analogi kayak gini nih. Misalnya analogi apa lagi, pemakan tai mau kasih analogi. Udahlah. Lanjut yang lain, kamu mau bahas apa lagi? Allah proper name. Terus misalnya mau itu apa? Tunggu dulu. Kita diskusi dua arah ya. Misalnya nama ibu saya Anita ya, nama ibu saya Anita. Nah, di bawah ini kalimat mana yang benar? Durhakalah anak-anak yang mengatakan ibunya setan. Durhakalah anak-anak yang mengatakan ibunya setan. Ibu itu kan generic name ya. Nah, terus saya bilang kayak gini, durhakalah anak-anak yang mengatakan Anita itu setan. Masuk akal nggak itu? Yang mana yang benar? Ya kau mamanya setan, ya kau setan memang. Udah, nggak usah kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, Allah itu kamu apa? Kamu bilang Allah itu proper name atau generic name atau apa? Kalau Allah itu udah jelas nama Tuhan. Iya, Al-Quran sendiri yang merujuk Tuhannya orang kafir dengan sebutan Allah. Enggak, itu kan kegilaanmu aja. Jadi kamu gak usah tafsir Al-Quran. Kamu kok bantah kitab kamu sendiri? Saya nggak bantah kitab saya, justru di sini saya membantah kegilaan kamu. Sekarang menurutmu Allah itu apa? Di Bible Kristen kok tiba-tiba? Allah itu generic name. Oke, silakan datanya di mana generic name? Al-Maidah 73. Oh, itu bukan datamu itu gila. Itu data kalian sendiri loh. Itu artinya bukan generic name, nggak ada di situ. Kamu nggak usah penipuan dari sini. Tadi data udah saya tampilin kok. Kamu mau pakai kamus apa? Penipuan. Kamu pakai kata mau pakai kamus apa kalau itu gelar? Kamu nggak tahu cara menempatkan kata penipuan. Kamu mau pakai itu gelar itu pakai kamus apa? Allah itu gelar itu pakai kamus apa? Kok kamus sih? Iya, pakai kamus apa? Kan Allah ada dong, di kamus ada loh. Keterangan Allah itu apa ada di kamus. Mau kamus mana, Indonesia atau mancanegara, ada semua. Kamu mau pakai kamus apa? Kamu pakai kamus apa coba? Intinya di ayat ini Al-Quran kamu sendiri yang mengatakan kafir lah. Kafir itu dengan sebutan Tuhannya orang kafir. Iya, kafir. Kamu kafir memang. Kamu mengatakan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kamu kafir memang. Allah yang sudah jelas-jelas yang dipakai situ. Enggak, Allah sudah jelas-jelas nama Tuhan, terus kalian menjadikan dia gelar. Itu benar-benar kafir yang mengatakan itu. Memang Al-Maidah itu benar, surat Al-Maidah ayat 73 tadi ya. Itu benar bahwa memang orang kafir-kafir ini mengatakan Allah itu adalah salah seorang dari yang tiga. Mereka mengatakan Allah yang sudah jelas nama Tuhan, mereka jadikan gelar. Ya kafir memang. Ini memang pembuktian Al-Quran itu benar. Ya. Al-Quran itu memang benar. Al-Quran sudah ngasih tahu kita bahwa betapa botolnya oten-oten itu mengatakan Allah itu adalah gelar. Botol sekali mereka. Semakin benar Al-Quran. Karena Allah itu memang nama Tuhan. Kamu punya kamus apa menyatakan Allah itu adalah gelar? Punya kamus apa kamu? Saya nggak peduli kamus mau bilang apa, yang saya tanya ini Al-Quran. Nggak peduli. Ternyata nggak tercatat ya di kamus manapun, nggak tercatat ya. Ternyata nggak tercatat ya di kamus manapun ya. Kamu lebih percaya kamus atau Al-Quran? Al-Quran saya percaya, dan saya sebagai manusia yang bermasyarakat. Diam dulu dong. Kamus kan bisa direvisi. Memang kamus bisa direvisi, makanya saya bilang ya, acuan kebenaran dalam hidup saya ini itu adalah Al-Quran. Al-Quran menginformasikan. Memang saya pakai Al-Quran. Kenapa bawa kamus? Ya, karena saya manusia, kemanusiaan saya ya butuh kamus juga. Kenapa? Kok marah? Tuhan kau aja ngomong sama tetangganya juga pakai bahasa kaumnya, bahasa tetangganya. Tetangganya ya mengenal bahasa juga dari mana coba? Gimana sih? Kok nggak paham? Jadi kamu memang ya, kamu mengakui bahwa di kamus manapun tidak ada yang menyatakan Allah itu adalah gelar. Ya, Allah di kamus manapun tidak pernah dinyatakan Allah adalah gelar. Tidak ada itu. Karena Allah itu memang nama Tuhan orang Islam. Bukan nama Tuhan kalian, Ten. Nama Tuhan kalian siapa coba saya tanya? Nama Tuhanmu siapa? Allah atau Yesus? Nama Tuhanmu siapa? Macet. Tanya nama Tuhan aja udah macet. Kenapa kalian bilang Yesus itu Muslim? Nama Tuhanmu siapa? Kenapa kalian bilang Yesus itu Muslim? Kok malu ngakuin Yesus Tuhan? Kok malu? Kok macet sih? Yesus itu anak Allah. Kok malu? Ini yang siapa yang mau maju jadinya? Yesus. Sebentar, siapa yang mau maju? Ayo. Maju Andreas. Ya udah ganti Bang Andreas ya gitu. Ukti, ganti Andreas.
Oke. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Bukan Allah. Bukan Bapa. Allah itu bapaknya Yesus, Bapa Oh, bapaknya Yesus. Bapaknya bukan Tuhan. Cipta dunia ini, langit dan bumi. Bapaknya bukan Tuhan ya? Tuhan. Nah, jadi yang Tuhan yang siapa? Tuhanmu ada berapa? Yesus Tuhan. Ternyata bapaknya Yesus Tuhan juga. Yesus Tuhanmu ada berapa? Almasih. Tuhanmu ada berapa? 1. Yang mana? Satu. Yang mana? Yang mana Pak Andreas? Hijrah. Iya, Bapak Andreas. Boleh nggak saya bertanya? Oh, jadi nggak tahu yang mana satu, bingung karena sebenarnya ada dua. Kau menduakannya. Giliran ditanya yang mana, kau bilang satu, tapi kau nggak bisa disebutkan itu siapa. Tenangnya dalam hati. Tuhan dua. Saya dari tadi diam terus. Iya, memang dari tadi kamu diam. Cuma kan tadi sedot macet katanya kamu mau maju. Sebentar lah, kalian kenapa sih? Naik Room Muslim panik, kejang-kejang, sabarlah. Dari tadi ya kalian tanya pun saya jawab gitu loh. Nah kalau pertanyaan saya kalian nggak bisa jawab, tinggal bilang maaf Mbak, saya nggak bisa jawab. Gampang kok. Kalau nggak bisa jawab kayak gitu, saya nggak bakal ngejar. Kalau emang nggak bisa jawab, biasa aja kali. Gitu loh. Bisa jawab nggak jadinya? Tuhanmu nih yang satu ini yang siapa? Katanya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Tuhannya ada satu, tapi begitu dicek katanya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Enaknya yang mana ini? Pase piro wes, ono loro apa si mek siji tok iki? Lah mek siji iki sapa jenenge? Siapa nama Tuhanmu? Tuhan kok maruk. Iya toh. Kita jangan macam-macam Ustaz. Kita jangan macam-macam nih Ustaz. Kalau mereka ngebully kita mengadu kepada Tuhan itu cuma satu Tuhan kita. Iya, hanya betul juga. Tuhan. Ya. Tapi kalau kita bully dia ngadu Tuhannya banyak, keroyokan, ngeri juga nanti.